Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisa dengan NIM 23210305009. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah desain training yang membahas tentang pelatihan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang poin-poin yang akan saya sebutkan. Yang pertama yaitu apa definisi pelatihan dan sebutkan minimal 2 definisi. Definisi pertama yaitu definisi pelatihan. Definisi pelatihan adalah suatu proses yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap seseorang atau sekelompok orang agar dapat meningkatkan kinerja mereka dalam suatu pekerjaan atau tugas tertentu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dua definisi dengan tokoh yang berbeda. Yang pertama yaitu definisi dari Fadzal Rifai yang melihat pelatihan sebagai sebuah proses yang terencana dan terukur untuk meningkatkan kinerja karyawan sehingga pada akhirnya akan berkontribusi pada pencapaian tugas organisasi. Aspek penting lainnya yang ditekankan oleh Fadzal Rifai yaitu pelatihan berkaitan dengan keahlian dan kemampuan pegawai untuk melaksanakan pekerjaan saat ini. Dan pelatihan memiliki orientasi saat ini, yaitu bertujuan untuk meningkatkan kinerja karyawan dalam pekerjaan yang sedang mereka lakukan, bukan untuk mempersiapkan mereka untuk pekerjaan di masa depan. Yang kedua yaitu definisi menurut tokoh Gomez, yang melihat pelatihan sebagai sebuah investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam organisasi. Dengan pelatihan yang tepat, diharapkan karyawan dapat bekerja lebih efektif dan efisien, sehingga berkontribusi pada peningkatan produktivitas perusahaan. Poin yang selanjutnya yaitu bagaimana pendapat saya tentang pelatihan. Pelatihan menurut saya adalah proses pembelajaran seseorang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi seseorang dalam bidang tertentu. Secara keseluruhan, menurut saya pelatihan bukan hanya soal mendapatkan informasi baru, tetapi juga tentang membentuk pola pikir yang lebih siap untuk menghadapi tantangan serta berkontribusi lebih baik pada tujuan individu maupun organisasi. Lalu selanjutnya yaitu apa manfaat diselenggarakannya pelatihan. Manfaat yang dapat diperoleh di penyelenggaraan program pelatihan sangatlah beragam, baik bagi karyawan maupun perusahaan secara keseluruhan. Bagi karyawan, sangat membantu untuk memperoleh keterampilan baru atau meningkatkan keterampilan yang sudah ada, untuk pengembangan karirnya juga dalam kehidupan bekerja. Selain itu, karyawan juga dapat mengembangkan dirinya dalam beberapa skill seperti komunikasi, kepemimpinan, dan pemecahan masalah. Nah, bagi perusahaan, penyelenggaraan pelatihan sangatlah bermanfaat bagi perusahaan, yaitu untuk peningkatan produktivitas karyawan yang terlatih agar lebih produktif dan menghasilkan output yang lebih baik. Yang kedua, pengurangan tingkat kesalahan, yaitu pelatihannya efektif dapat mengurangi kesalahan dalam pekerjaan sehingga meningkatkan kualitas produk atau layanan yang bagus. Yang ketiga yaitu untuk inovasi, karyawan yang terlatih cenderung lebih kreatif dan inovatif dalam mencari solusi atas masalah yang dihadapi. Nah, dalam penyelenggaraan pelatihan pasti ada hambatan yang terlaksana, yaitu poin selanjutnya kita membahas tentang hambatan. Apa saja sih hambatan yang sering muncul ketika suatu program pelatihan sedang dilaksanakan? Hambatan yang sering terjadi yaitu seperti kurangnya motivasi, tingkatan pemahaman yang berbeda, kurangnya waktu, sikap negatif, kurangnya dukungan manajemen, anggaran terbatas, prioritas yang berubah, kurangnya instruktur. Dari segala hambatan tersebut adalah suatu hambatan yang memang terjadi atau kadang terjadi di suatu perusahaan yang sedang melakukan pelatihan. Maka dari itu diharapkan bagi perusahaan ataupun karyawan dapat berjalan lebih efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan atau belajar dari hambatan-hambatan tersebut. Poin yang selanjutnya yaitu indikator yang menunjukkan bahwa suatu pelatihan bisa berjalan efektif dan efisien. Nah, ketika jalannya sebuah pelatihan itu pasti ada indikator yang menunjukkan bahwa suatu pelatihan itu bisa berjalan efektif dan efisien. Apa saja indikator tersebut? Indikator tersebut yaitu yang pertama yaitu indikator efektivitas pelatihan. Apa sih
efektivitas pelatihan itu, efektivitas pelatihan adalah mengacu pada sejauh mana tujuan pelatihan tercapai dan memberikan dampak positif bagi peserta dan organisasi. Nah, beberapa indikatornya itu seperti reaksi peserta, pembelajaran, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu indikator efisiensi pelatihan. Apa sih efisiensi pelatihan? Efisiensi pelatihan adalah yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya atau waktu, biaya, tenaga secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan. Indikator efisiensi pelatihan meliputi waktu, biaya, tenaga yang dikeluarkan harus mampu untuk dilaksanakan ketika pelatihan itu terlaksanakan. Nah, setelah itu ada poin selanjutnya yang bersangkutan dengan indikator tersebut, yaitu syarat yang harus dipenuhi untuk menciptakan suatu program pelatihan yang efektif. 1. Analisis kebutuhan yang jelas, yaitu menentukan dengan jelas kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki karyawan saat ini dengan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua yaitu tujuan pelatihan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu, yaitu dengan tujuan yang jelas atau setiap pelatihan harus memiliki tujuan yang jelas dan mudah dipahami oleh peserta, dan terukur, tujuannya harus dapat diukur dengan indikator kinerja yang tertentu, dan relevan atau harus selaras dengan tujuan organisasi. Yang ketiga yaitu desain pelatihan menarik. Desain pelatihan menarik ini maksudnya sebagai memastikan materi pelatihan relevan dengan pekerjaan peserta dan kebutuhan organisasi, yaitu dengan menggunakan berbagai metode pelatihan seperti ceramah, diskusi, studi kasus, simulasi, dan praktek langsung untuk menjaga minat peserta. Keempat yaitu lingkungan belajar yang kondusif atau fasilitas memadai dan suasana nyaman. Jadi ketika pelatihan berlangsung, fasilitas itu harus nyaman dan mendukung proses pembelajaran, lalu menciptakan suasana yang santai dan mendorong partisipasi aktif peserta. Yang kelima yaitu evaluasi yang komprehensif. Apa sih evaluasi yang komprehensif? Evaluasi proses, evaluasi selama proses pelatihan untuk mengetahui apakah pelatihan berjalan sesuai rencana dan untuk mengukur sejauh mana tujuan pelatihan yang tercapai. Yang selanjutnya adalah apa yang Anda ketahui tentang model ENDI dalam program pelatihan. Program ENDI dalam pelatihan adalah suatu pendekatan sistematis yang digunakan untuk merancang dan mengembangkan program pelatihan. Model ini terdiri dari 5 tahap utama, yaitu 1. Analisis. Analisis mempunyai beberapa tahap, yaitu identifikasi kebutuhan, menentukan kesenjangan antara kinerja yang diharapkan dengan kinerja yang ada. Yang kedua, mempunyai tujuan pelatihan, mendefinisikan tujuan yang ingin dicapai melalui pelatihan. Yang ketiga yaitu karakteristik peserta, memahami latar belakang, pengalaman, dan gaya belajar peserta. Yang kedua adalah desain. Desain itu untuk membuat materi pelatihan yang relevan dengan kebutuhan dan tujuan. Yang ketiga yaitu pengembangan atau development, yang membuat materi pelatihan dalam bentuk siap yang digunakan seperti modul, presentasi, ataupun video. Yang keempat yaitu implementasi atau implementation, yaitu melaksanakan pelatihan sesuai dengan rencana yang telah dibuat dan memfasilitasi peserta selama proses pelatihan. Yang kelima yaitu evaluasi, seperti mengukur tingkat kepuasan peserta terhadap pelatihan, mengukur peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta, mengukur perubahan perilaku peserta setelah pelatihan, dan mengukur dampak pelatihan terhadap kinerja individu dan organisasi. Nah, ketika sebuah perusahaan menggunakan model ENDI itu pasti ada keuntungannya. Nah, keuntungannya itu pertama sistematis. Model ENDI memberikan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur untuk mengembangkan pelatihannya. Yang kedua yaitu komprehensif. Model ini mencakup semua tahap penting dalam pengembangan pelatihan mulai dari analisis hingga evaluasi. Yang ketiga yaitu fleksibilitas, yaitu model ENDI dapat disesuaikan dengan berbagai jenis pelatihan dan konteks organisasi. Yang keempat yaitu berorientasi pada hasil. Model ini menekankan pentingnya mengukur hasil pelatihan.
Poin yang terakhir yaitu apa makna dan definisi dari analisis kebutuhan pelatihan. Analisis kebutuhan pelatihan adalah sebuah proses sistematis untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kemampuan yang dimiliki saat ini oleh individu atau kelompok dengan kemampuan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tertentu, baik itu tujuan individu maupun organisasi. Dengan kata lain, analisis ini bertujuan untuk mengetahui apa saja yang perlu dipelajari atau ditingkatkan agar kinerja individu atau organisasi dapat lebih dioptimalkan. Nah, analisis kebutuhan pelatihan ini mempunyai tujuan, yaitu 1. Mengidentifikasi kesenjangan. 2. Menentukan prioritas. 3. Merancang program pelatihan. 4. Mengukur keberhasilan pelatihan. Nah, sekian dari saya untuk menjelaskan tentang pelatihan yang saya pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.